Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaq'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa wa kuntum azwajan salasah. Wa qala aidan, zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral mu'minin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat segala nikmat, baik nikmat zahir maupun batin dapat kita rasakan, dan alhamdulillah asbab nikmat-nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Raya Telaga Kahuripan yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan kewajiban di antara kewajiban kita, yakni melaksanakan rangkaian salat Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah rahimanallah, khatib berwasiat khusus dari khatib dan umumnya kepada para jamaah sekalian untuk bersama-sama kita meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan menggapai kebahagiaan di dunia wal akhirah. Dan takwa merupakan sebaik-baik bekal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita dikagetkan dengan berbagai berita musibah. Di ujung tahun 2025 ini menurut perhitungan miladiah kita didapati berbagai bencana. Sebelumnya terjadi bencana gempa seperti diantaranya di Bali, kemudian juga berbagai gempa kecil lainnya di belahan wilayah Indonesia khususnya. Dan akhir bulan November kemarin hingga saat ini saudara-saudara kita di belahan timur, di belahan barat, yakni di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat dan sekitarnya, mendapatkan musibah yang tidak kecil, yang ini merupakan musibah kita semua. Karena sejatinya musibah yang dialami oleh kaum muslimin adalah merupakan musibah juga bagi kaum muslimin yang lain.
Bahkan dari berbagai ahli menilai musibah yang terjadi saat ini merupakan bencana nasional, sehingga selayaknya kita merasa empati dan simpati terhadap apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita di sana. Bahkan kita memiliki 3 ikatan sekaligus dengan mereka. Yang pertama, kita memiliki hubungan basyariah. Kita sama-sama manusia, sehingga apa yang dirasakan oleh mereka dirasakan juga oleh kita. Kita juga memiliki hubungan watoniyah, yaitu hubungan sesama anak bangsa Republik Indonesia. Dan yang ketiga, adanya hubungan agama Islam. Sehingga sangat wajar dan harus kita rasakan apa yang terjadi di Sumatera, maka harus kita rasakan juga sebagai musibah bagi kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan musibah sebagai ujian bagi umat manusia, khususnya kita sebagai kaum beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah memberikan gambaran musibah yang sejatinya sekaligus dialami semuanya oleh saudara-saudara kita di Sumatera. Dari segi harta jelas, hartanya, rumahnya tersapu semua, hilang entah kemana. Dari segi jiwa, banyak yang kehilangan jiwanya, dari anak kecil hingga dewasa. Dari segi buah-buahan, dari segi makanan, tentu mereka kehilangan semuanya. Bahkan hingga saat ini mereka masih membutuhkan kekurangan berbagai macam kebutuhan. Sehingga ibrah ayat ini menjadi sangat lengkap terjadi kepada saudara-saudara kita di Sumatera. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melewat ayat ini yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada kita semua. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Pada kesempatan yang baik ini kita akan ulas terkait dengan kesabaran dalam menghadapi musibah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini dengan ayat alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan inna lillahi, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kami akan kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan salah satu ciri orang yang bersabar, yakni mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari berbagai ulama tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir, Syekh Wahbah Zuhaili, Profesor Quraisy Shihab, dan di antara ulama tafsir lainnya menerangkan bahwa pengejawantahan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un merupakan konsekuensi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saat ini dan yang akan datang atau yaumil akhir. Sehingga ketika kita betul-betul meyakini ayat ini dan mengucapkan dan juga melakukan perbuatan dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, maka kita termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan ayat ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang memperoleh ampunan, pujian dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini memberikan 3 balasan sekaligus bagi mereka yang bersabar atas musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah salawat. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan ada berbagai unsur. Pada umumnya menyampaikan bahwa salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah rahmat. Namun ketika disandingkan dengan ayat ini, salawat dan rahmat ada di dalam satu ayat. Di antara ulama, di antaranya guru kami Khairul Afandi, bahwa menjelaskan rahmat Allah Subhanahu wa taala ada 2, yakni rahmat besar dan rahmat kecil. Rahmat besar sejatinya adalah rahmat yang sangat sedikit orang-orang mendapatkannya, dan rahmat kecil adalah rahmat yang diberikan kepada sedikit orang, yang bahkan secara nilai sebaliknya rahmat besar di sini justru rahmat yang kecil. Namun rahmat yang kecil di sini adalah rahmat yang besar karena akan diterima oleh orang-orang mukmin saja di akhirat kelak. Namun selawat di sini di antara ulama menjelaskan bahwa rahmat Allah yang didapatkan hanya untuk kaum muslimin, sehingga rahmat ini yang didapatkan untuk semua kaum muslimin, baik saat di dunia maupun di akhirat. Dan yang kedua, rahmat yang hanya di akhirat. Dan yang kedua, ada juga ulama tafsir yang menjelaskan bahwa rahmat di sini adalah magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika Allah bersolawat kepada kita sebagai umat manusia, maka artinya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita. Lalu kemudian yang kedua adalah rahmat. Rahmat merupakan bentuk sayang, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, binatang buas seperti seekor harimau atau singa sekalipun, dengan satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia, ia menyayangi anaknya. Begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sehingga mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita betul-betul disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala yang besar dan diampuni segala dosa. Dan yang ketiga, dalam ayat ini menenangkan bahwa orang-orang yang bersabar maka ialah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Wa ulaika humul muhtadun. Sehingga dengan bersabar orang tersebut akan senantiasa introspeksi diri dan berjuang untuk bangkit melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral mukminin jamaah Jumat rahimakumullah. Terkait sabar, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa sabar adalah keteguhan hati ketika menjauhi, meninggalkan terkait dengan syahwat dan juga terkait dengan hal yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sabar tidak bisa dikaitkan dengan bersabar untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan maksiat. Sehingga kategori sabar Al-Imam Al-Ghazali membagi kepada 5 hukum. Yang pertama, hukum sabar adalah wajib. Ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar untuk melaksanakannya, karena pasti ketika kita melaksanakan itu hawa nafsu bergejolak, sehingga ketika kita melawan hawa nafsu itu untuk melaksanakan ibadah, maka itu adalah wajib ketika memang hukum ibadahnya itu ibadah wajib. Yang kedua, sunnah. Ketika kita meninggalkan hal-hal yang makruh, maka
sabar tersebut adalah sabar yang sunnah. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkan hal-hal yang sunnah padahal kita dapat dan mampu melaksanakannya, maka itu adalah sabar yang makruh. Dan yang ketiga, sabar yang haram. Ketika kita mendapati kesabaran dalam keharaman. Sebagai contoh, ketika ada orang menganiaya kita, tangan kita dilukai, atau bahkan ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepada istri kita, namun kita sabar, kita tidak melawan, itu adalah kesabaran yang haram yang harus dijauhi oleh kita. Sehingga kita harus betul-betul sabar sebagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni sebagaimana Al-Imam Ghazali membagi sabar kepada tiga. Yang pertama, sabar untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bersabar atas segala musibah yang menimpa kepada kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Itulah di antara tindakan kita atau sikap kita untuk bersabar dalam menghadapi musibah yang terjadi. Dan karena memang musibah yang terjadi di Sumatera boleh jadi walaupun tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara yang tertimpa, namun secara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah sama-sama menimpa kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita bersabar? Al-Imam Al-Ghazali meneruskan kiat-kiat untuk kita bisa bersabar, dan juga dirangkum dengan ulama-ulama yang lain. Yang pertama, bin niyah dan bid doa. Kita harus menguatkan hati kita untuk senantiasa berdoa, meniatkan hati kita untuk kita ingin dan berusaha untuk bersabar. Yang kedua, bil ilmi. Kita harus mempelajari terus berbagai hikmah bersabar sehingga kita termotivasi untuk berusaha menjadi orang-orang yang sabar. Dan yang ketiga, bil arkan. Kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju kesabaran, yang para ulama menekankan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, dengan beribadah, dengan berpuasa dan ibadah-ibadah lainnya. Karena iman akan bertambah dengan ketaatan dan iman akan turun atau redup dengan kemaksiatan. Dan di dalam khutbah ini khatib menutup dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hadis ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan ikutilah perbuatan-perbuatan buruk kita dengan perbuatan-perbuatan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berakhlak atau bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang beradab atau akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang sabar, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ditimpa musibah menjadi orang-orang yang bisa bersabar sehingga ditinggikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ujian Allah Subhanahu wa taala bisa kita lewati. Terima kasih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahu rabbul alamin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza fawzan azima, kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولإخواننا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة